Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Rastra Ksatria. Wow, kisah Wasis dan Galis selalu ditunggu nih. Kisahnya keren banget teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, diklik dulu dong tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai kepanjangan basa-basinya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jakarta. Misteri keluarga Pak Romi. Kisah Wasis dan Galih. Pagi itu, mentari bersinar dengan cerah. Suara deru kendaraan bermotor mulai terdengar ramai, membisingi suasana pagi di kampung tempat Wasis dan Galih tinggal. Aktivitas pagi sudah dimulai, tak terkecuali di tempat kos Wasis dan Galih tinggal. Tok tok tok, tok tok tok. Cep, udah bangun belum? Cep, halo, kamu mau kerja nggak? Teriak Galih di depan kamar Cecep yang masih terkunci rapat tapi hening. Tak ada sautan atau suara sedikit pun dari dalam kamar Cecep. Ini anak tidur apa pingsan ya? Gak ada suaranya, sungut Galih kesal. Karena sudah sedari tadi ia mencoba membangunkan Cecep tapi tak kunjung berhasil. Iya, aku tadi telepon juga nggak aktif itu nomornya, saut Wasis yang sudah berpakaian seragam lengkap sambil menghirup kopi paginya. Coba aku intip lewat ventilasi pakai bangku, ujar Galih penasaran seraya menenteng kursi kayu lalu naik ke atasnya. Alah, si Cecep masih mangap sis. Mana ileran gitu. Duh, jijik banget aku, ujar Galih yang mengintip lewat celah ventilasi di atas pintu kamar Cecep. Cecep, bangun, kamu itu niat kerja nggak? Bentak Galih kesal. Terlihat Cecep yang langsung membuka matanya lalu menatap ke arah Galih sambil tersenyum. Alah, malah senyum-senyum sok manis. Mimpi jorok ini pasti orang. Bangun, dinas pagi kita ini. 10 menit belum siap, aku tinggal kamu, bentak Galih semakin kesal. Astagfirullah, kesiangan saya. Tungguin Kang Galih, saya mandinya cepet kok, jawab Cecep ketika kesadarannya benar-benar sudah kembali. Bergegas, ia meraih handuk lalu masuk ke kamar mandi. Ya, setelah kejadian di rumah Teh Erni, akhirnya Cecep benar-benar pindah ke kos-kosan milik Pak Sarno. Dia menyewa kamar tepat di samping kamar Wasis dan Galih. Mereka bertiga kini semakin akrab dari hari ke hari, menjalani tugas sebagai satpam komplek perumahan dengan penuh semangat. 10 menit kemudian, Cecep keluar dari dalam kamarnya. Terlihat dia sudah berpakaian seragam lengkap dengan mata yang masih merah dan sembab siap untuk berangkat kerja. Wasis dan Galih pun juga sudah siap. Mereka bertiga terlihat gagah dengan balutan seragam PDL warna hitam, kemeja ketat lengan panjang, digulung sampai melewati siku memperlihatkan otot bisep mereka yang kekar. Kopel hitam dengan kepala kopel berwarna kuning emas mengkilap. Di sebelah kanan kirinya tergantung sarung borgol dan tongkat letter T menambah gagah penampilan mereka. Sepatu kulit laras tinggi berwarna hitam mengkilap sempurna. Setelah disemir cukup lama, Galih, Wasis dan Cecep melangkah pasti meninggalkan kamar kos mereka untuk menuju komplek perumahan elit tempat mereka bertiga bekerja sebagai satpam. Dengan Galih berjalan paling depan, mereka mulai menapak turun anak tangga kos-kosan. Ketika tiba di halaman rumah Pak Sarno, sang pemilik kos, terlihat seorang gadis muda cantik berkulit putih, berambut hitam panjang tergerai indah duduk dengan anggunnya di kursi teras depan rumah Pak Sarno. Ya, dialah Ratri, putri semata wayang Pak Sarno, gadis cantik pujaan hati Galih, tapi tidak memuja Galih.
Langkah kaki Gali terhenti seketika, membuat Wasis dan Cecep serentak menghentikan langkah mereka juga. Duh, kenapa berhenti mendadak tukang gali? Gerutu Cecep yang hampir saja menanduk kepala Gali yang berada tepat di depannya. Di depan sana, ada bidadari yang sedang duduk manis di depan rumah. Dia adalah Dek Rat, gadis pujaan hatiku. Kamu, Cecep, anak baru di sini. Jangan pernah coba-coba menatap, apalagi menggodanya. Dia milikku. Faham? Ujar Gali dengan nada bergetar. Jantungnya memang selalu berdegup kencang setiap kali ia bertemu dengan Ratri. Loh, maksudnya apa tukang? Belum sempat Cecep melanjutkan kalimatnya, bibirnya tiba-tiba dipencet oleh Gali. Shh, jangan banyak tanya. Kamu tidak punya hak untuk bertanya apapun di sini. Wasis, tolong awasi makhluk bernama Cecep ini agar jangan sampai menengokkan kepalanya ke arah Dek Ratku, ujar Gali. Setelah itu, ia berjalan perlahan menuju teras rumah Pak Sarno, berniat untuk sekedar menyapa Ratri. Wasis hanya geleng-geleng kepala. Kemudian, ia mengajak Cecep untuk langsung menuju gerbang rumah. Selamat pagi, Dek Rat, sapa Gali sopan, senyum terbaik tersungging di bibirnya. Selamat pagi juga Mas Gali. Gua banget nih Mas Gali. Mau berangkat kerja ya? Jawab Ratri ramah, senyuman manis terangkai di bibir tipisnya memperlihatkan lesung pipit di pipi merahnya membuat hati Gali berbunga-bunga. Iya Dek Rat, Mas mau berangkat dinas pagi atau mau berangkat bareng Dek Rat? Tanya Gali sambil satu tangannya masuk ke dalam kantong celana dan satu tangannya lagi merapikan rambutnya yang klimis akibat minyak urang-aring berlebih. Maaf, Ratri udah terlanjur pesen Gojek, jawab Ratri yang seketika menundukkan wajah malu-malu terlihat seperti menahan tawa. Kenapa Dek Rat mendadak malu-malu gitu ya? Apa jangan-jangan dia benar-benar suka sama aku ya? Apa jangan-jangan mimpi kemarin itu adalah sebuah pertanda ya? Batin Gali berkecamuk. Dek Rat, Dek, Mas Gali berangkat ya, ujar Gali yang masih bingung melihat Ratri yang terus tertunduk malu. Iya Mas Gali, tapi sebelum berangkat itu resleting celananya dibenerin dulu, jawab Ratri lalu menutup mulut tak sanggup lagi menahan tawa. Seketika Gali menatap ke arah bawah dan betapa terkejutnya Gali ketika ia mendapati resleting celananya terbuka lebar hingga terlihat jelas celana dalamnya yang berwarna merah terang sangat kontras dengan celana panjangnya yang berwarna hitam. Terlihat juga gambar Shinchan di bagian depan celana dalamnya. Gali spontan berbalik badan, kemudian tergesa berjalan menyusul Wasis dan Gali dengan perasaan malu yang teramat sangat. Asem, pagi-pagi udah dapat malu, batin Gali meronta. Mas berangkat Dek Rat, teriak Gali saat sudah di depan gerbang tanpa menoleh lagi ke arah Ratri. Terdengar ledakan tawa Ratri yang begitu kencang ketika Gali sudah keluar melewati pagar rumah. Woi sis, Cep, tunggu. Dengan setengah berlari sambil terus memegang bagian bawahnya, Gali berteriak. Kamu itu berdua kenapa sih? Gak ngomong-ngomong sis, Cep, kalau resleting celana aku kebuka, kan menjadi malu aku jadinya, gerutu Gali ketika ia sudah berhasil menyusul Wasis dan Gali. Wah, resleting Kang Gali rusak? Tanya Cecep polos sambil melirik ke bawah Gali. Ini dol resletingnya. Tadi itu aku panik karena kelihatan Dek Ratri, jadi aku nariknya kekencengan, jawab Gali. Waduh, itu celana dalamnya warna merah gitu, mana gambarnya Shinchan? Ledek Cecep disambut tawa Wasis. Ini aku pesan online, salah kirim itu tokonya. Kapok aku pesan online, sungut Gali kesal. Kok bisa salah? Memangnya Kang Gali pesan yang gambar apa? Tanya Cecep. Aku pesan gambar Power Ranger, biar gagah. Malah datangnya gambar Shinchan. Puas kamu? Tawa pecah dari ketiga sahabat itu. Sis, mampir warung dulu ah. Aku mau beli peniti. Masa iya jaga kompak celana aku kebuka gini? Pinta Gali. Di tempat lain, Satrio masih belum bisa melupakan kekalahannya dari Wasis. Dendamnya semakin hari semakin besar. Dia sangat terkejut dengan kekuatan pukulan Wasis yang semakin dahsyat.
bahkan sampai membuat Satrio terluka dalam cukup parah. Satrio sadar dia masih harus mengasah lagi kemampuannya untuk kemudian di suatu hari nanti dia akan melakukan balas dendam terhadap Wasis. Selama ini, selain membuka praktek perdukunan, Satrio juga masuk ke dalam sebuah sekte aliran sesat yang mana di dalam organisasi yang cukup besar itu, Satrio mendapati kedudukan tinggi di sana. Pemimpin mereka, biasa disebut pemimpin agung, sekte ini pun semakin hari semakin besar karena memang mereka terus melakukan perekrutan dari berbagai penjuru wilayah di Nusantara. Dan pemimpin agung saat ini memberikan perintah demi terwujudnya ambisi besar mereka. Perintah dari pemimpin agung itu adalah mengumpulkan 1000 jiwa suci. Dan semua anggota sekte wajib berkontribusi untuk ambisi besar ini. Satrio yang memang terkenal culas dan berambisi memiliki agenda tersendiri dalam pergerakan sekte tersebut. Beberapa hari kemudian, komplek perumahan tempat Wasis dan Gali bekerja kedatangan penghuni baru di komplek perumahan tersebut. Mereka adalah keluarga Romi. Mereka baru saja pindah dari kota lain dan memutuskan untuk menetap di komplek perumahan tempat Wasis dan Gali bekerja demi mencari suasana yang lebih tenang dan juga nyaman untuk keluarga kecil mereka. Romi, sang ayah adalah seorang eksekutif muda yang bekerja di sebuah perusahaan ternama. Istrinya yang bernama Sylvie adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat ramah. Mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Sarah yang berusia 10 tahun. Di hari pertama mereka menempati rumah baru, Sarah tampak antusias menjelajahi lingkungan komplek. Ia berlarian ke sana kemari, menyapa beberapa anak tetangga yang juga sedang bermain di luar. Romi dan Sylvie tersenyum bahagia melihat keceriaan anaknya, merasa lega telah memilih tempat tinggal yang tepat untuk keluarga kecil mereka. Beberapa hari pun berlalu. Sarah mulai akrab dengan teman-teman barunya di komplek. Ia sering bermain bersama anak-anak tetangga, terutama dengan seorang gadis kecil yang bernama Nia yang tinggal di seberang rumah mereka. Nia adalah anak yang ceria dan ramah, menjadi teman dekat Sarah. Dalam waktu singkat, keluarga kecil Romi pun bisa cepat berbaur dengan lingkungan sekitar. Baik Romi maupun Sylvie terkenal ramah dan baik oleh lingkungan sekitar. Begitupun dengan para satpam di pos jaga depan. Baik Romi maupun Sylvie selalu bersikap ramah saat mereka melintasi gerbang. Malam itu, Wasis, Gali, dan Cecep sedang bersantai di beranda kos, menikmati kopi panas dan rokok disertai obrolan seru. Sedang asik-asiknya mereka mengobrol, tiba-tiba Gali berseru kaget setelah ia membaca pesan WA dari grup satpam komplek. Waduh sis, Cep, ada kejadian tadi siang ini di komplek. Coba-coba kalian lihat di grup, ujar Gali membuyarkan obrolan seru mereka. Grup apa Kang Gali? Tanya Cecep. Grup keluargamu lah. Masa grup keluarga aku? Jawab Gali sekenanya sambil matanya masih terus memandangi layar handphone. Mana? Kok nggak ada? Ujar Cecep lagi. Ya di grup kerjaan dong Cecep. Lama-lama aku bisa hipertensi nih kalau sering ngobrol sama kamu. Sungut Gali kesal. Tapi sudah ditangani pihak kepolisian ini, ujar Wasis mengomentari kejadian di tempat kerjanya. Duh, apes banget itu yang piket ya. Pasti umak itu tadi di sana, saut Gali merasa prihatin kepada rekan kerjanya yang tadi dinas siang. Besok kita dinas. Mudah-mudahan besok kita bisa dapat petunjuk, ujar Wasis yang langsung difahami Gali. Sis, kamu coba terawang dong. Siapa tahu kita bisa membantu. Kata Pak Deku, sebagai satu kesatuan, kita harus bisa menjaga jiwa korsa. Satu orang kena masalah, berarti itu masalah kita semua sis, ujar Gali membuat Wasis geleng-geleng kepala. Keesokan paginya, udara terasa segar, namun suasana di pos satpam terasa lebih ramai dari biasanya. Wasis, Gali, dan Cecep sedang berbincang santai saat seorang laki-laki parubaya dari blok sebelah yang bernama Pak Dodi datang dengan langkah cepat, wajahnya tegang, berbeda dari biasanya. Kalian udah denger belum? Tanya Dodi, nafasnya terengah. Dengar apa Pak Dot? Jawab Gali sambil melirik ke arah Pak Dodi yang tampak cemas.
Nia, anak kecil di blok C itu, dia hilang. Sejak kemarin sore, nggak ada yang lihat dia lagi, ujar Dodi dengan nada berat. Wasis yang duduk di pojok langsung terdiam. Ya, Nia, anak perempuan yang sering terlihat bermain ceria di taman depan rumahnya itu kini menghilang. Iya Pak Dodi, kami juga sudah tahu, sudah dapat informasinya semalam dari grup WA Satpam. Nah, informasi apa yang Pak Dodi ketahui, tapi mungkin belum kita ketahui. Ya siapa tahu, bisa memberikan titik terang, ujar Gali dengan gaya sok menyelidik. Ya, keluarga mereka sudah lapor ke petugas kepolisian. Semua orang di blok C lagi panik. Ayahnya bahkan dari kemarin sampai keliling komplek untuk mencari dia, jawab Dodi sambil mengusap keringat di dahinya. Gali mendesak, menatap Cecep yang kini terdiam seribu bahasa. Cecep yang biasanya selalu penuh candaan, tiba-tiba tak mampu berkata apa-apa. Hilangnya anak kecil seperti Nia bukanlah perkara kecil. Kapan terakhir ada yang melihat Nia? Tanya Wasis, suaranya berubah lebih serius. Dodi menggeleng. Ya terakhir dia main di taman sama beberapa temannya. Tapi setelah itu nggak ada yang tahu dia kemana. Teman-temannya bilang Nia pamit mau pulang, tapi nggak pernah sampai ke rumah. Wasis, Gali dan Cecep saling berpandangan. Ada rasa tidak nyaman yang mulai mengisi hati mereka. Komplek yang selama ini aman dan tenang kini diguncang oleh sebuah kabar buruk. Kita harus membantu mencari, ujar Wasis akhirnya mengambil keputusan. Kita harus memastikan tidak ada yang mencurigakan. Mereka pun segera bergegas meninggalkan pos Satpam, berjalan cepat menuju blok C. Sepanjang jalan, Wasis tak bisa berhenti memikirkan Nia. Anak itu sering terlihat berlari-lari sambil tertawa, sering menyapa mereka saat melintas di depan pos, sosok yang tak mungkin dilupakan begitu saja. Saat mereka tiba di blok C, suasana sudah mencekam. Orang-orang berkumpul di depan rumah keluarga Nia. Sebagian besar tetangga berdiri di jalanan, membicarakan kejadian tersebut. Wajah-wajah cemas dan ketakutan menyelimuti kompleks itu. Beberapa orang tampak berbisik-bisik, sementara yang lainnya mencari informasi dari satu tetangga ke tetangga yang lain. Di tengah kerumunan, ayah Nia tampak mondar-mandir dengan wajah kusut. Sementara ibunya duduk di teras rumah dengan wajah yang pucat, tangannya bergetar memegang foto Nia. Air mata terus mengaliri pipinya. Warga sekitar tampak mencoba menenangkan mereka, namun ketegangan di udara terasa semakin pekat. Kita ke taman sekarang, usul Wasis sambil melirik ke arah Cecep dan Gali. Mereka berdua mengangguk, lalu berjalan menuju taman kecil yang ada di dekat situ, tempat Nia terakhir terlihat. Sesampainya mereka di sana, terlihat kondisi taman itu sepi. Hanya ada ayunan yang bergoyang pelan tertiup angin. Matahari pagi mulai naik, namun tak mampu mengusir rasa dingin yang merayap di kulit mereka. Mereka bertiga mencoba memeriksa setiap sudut taman, berharap menemukan jejak atau petunjuk, namun semuanya tampak normal. Tak ada yang mencurigakan. Apa kalian melihat sesuatu? Tanya Wasis, matanya terus menyisir area sekitaran. Enggak ada yang aneh di sini Kang Wasis, jawab Cecep sambil menggeleng. Wasis terdiam, pikirannya penuh tanda tanya. Hilangnya Nia seolah menimbulkan rasa was-was yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu di dalam dirinya merasa ada yang tidak beres, tapi dia tak bisa menjelaskan apa itu. Ada yang tidak beres, gumam Wasis pelan. Kita harus tetap waspada. Aku rasa ini bukan sekedar anak hilang biasa. Cecep masih bingung dengan kata-kata Wasis, tapi di sini Gali sudah paham dengan apa yang dimaksud Wasis. Mereka bertiga pun lalu memutuskan kembali ke blok C untuk bergabung dengan warga yang lain. Dalam mata batin Wasis, hilangnya Nia mungkin adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketegangan semakin terasa. Semua orang kini dipenuhi rasa takut akan apa yang sebenarnya terjadi. Suasana di rumah Nia semakin mencekam. Sudah beberapa hari sejak Nia hilang, dan sejauh ini belum ada kabar yang menggembirakan. Polisi sudah dilibatkan sejak awal, namun hingga sekarang belum ada perkembangan yang berarti. Ayah Nia, Pak Hendra, mondar-mandir di ruang tamu. Wajahnya kusut dan matanya merah karena kurang tidur. Istrinya,
Bu Maya duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Tanti-intinya menatap layar ponsel berharap ada telepon atau pesan yang membawa kabar baik. Kita sudah menyebar berita di mana-mana. Kenapa belum ada kabar juga? Suara Bu Maya lirih penuh kesedihan. Pak Hendra mendesah berat, meletakkan ponselnya di meja dengan gerakan kasar. Aku juga nggak ngerti, Bu. Sudah kita coba semuanya. Media sosial, selebaran, semua cara yang ada. Dia menggeleng, berusaha menahan rasa putus asa yang mulai menggerogoti dirinya. Berita tentang hilangannya sudah mulai viral di medsos. Setiap grup dan forum mereka dipenuhi dengan foto Nia yang sedang tersenyum manis memakai baju kuning cerah yang terakhir kali dilihat tetangga saat ia bermain di taman. Pak Hendra mengambil nafas panjang, lalu berkata dengan suara berat, "Aku juga udah menawarkan uang buat siapapun yang bisa memberikan informasi atau membawa Nia pulang. Tapi sampai sekarang belum ada yang datang." Di sini jumlah uang yang ditawarkan tidak main-main. Pak Hendra adalah seorang pengusaha sukses. Ia berani menawarkan ratusan juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan putri semata wayangnya. Tapi aneh, sampai detik ini belum ada satupun orang yang menghubungi mereka dengan petunjuk yang bisa diandalkan. Hanya beberapa orang iseng yang mengaku tahu keberadaan Nia, tapi setelah ditelusuri, mereka hanya ingin memanfaatkan situasi. "Kamu yakin gak akan menuntut penculiknya?" tanya Bu Maya dengan suara lemah. Pak Hendra mengangguk mantap. "Aku gak peduli siapa yang membawa Nia nanti. Yang penting Nia bisa pulang dengan selamat. Aku gak bakal nuntut atau apapun. Aku hanya ingin Nia kembali." Ya, keputusan itu dibuat setelah lama berpikir keras. Mereka berdua tahu, jika ini memang murni kasus penculikan, ancaman yang terlalu keras bisa membuat penculik takut dan malah membahayakan keselamatan Nia. Pak Hendra berjanji di depan banyak orang bahwa dia tidak akan pernah menuntut penculik anaknya jika anaknya bisa dikembalikan dalam keadaan selamat. Uang tebusan pun sudah siap untuk diberikan. Tiba-tiba suara ponsel Bu Maya berdering. Ia pun langsung terperanjat, berharap itu adalah telepon yang ditunggu-tunggu. Tangannya gemetar saat meraih ponsel dan mengangkatnya. "Halo," suaranya bergetar penuh harapan, tetapi wajahnya langsung berubah. Harapan yang tadi sempat membuncah runtuh begitu mendengar suara dari ujung sana. Ya, itu hanyalah sales yang menawari produk asuransi. Dengan wajah pucat, ia menutup telepon dan menjatuhkan dirinya ke sofa, tak mampu lagi menahan air mata yang kembali mengalir. Pak Hendra mengepalkan tangan, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tegar di depan istrinya, tapi di dalam dirinya dia merasa seolah dunianya runtuh. "Polisi bilang kita harus sabar," ujar Pak Hendra. Meski ia tahu kata-kata itu hanya sebatas penghiburan, tidak ada jaminan Nia akan ditemukan dengan selamat. Di pos satpam, hari itu terasa berbeda. Wasis duduk di kursi kayu yang ada di depan pos. Pandangannya menerawang jauh ke depan, memikirkan nasib Nia yang masih belum juga ditemukan. Hilangan Nia benar-benar membuatnya merasa tidak tenang. Sebagai satpam yang bertugas di komplek, Wasis, Gali dan Cecep merasa punya tanggung jawab besar. Bagaimana mungkin seorang anak bisa hilang begitu saja tanpa jejak di area yang seharusnya mereka jaga? Hilangan Nia begitu misterius. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar. Setiap sudut kompleks sudah diperiksa, setiap celah sudah diamati, namun hasilnya nihil. "Sepertinya ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di sini, Li," ujar Wasis pelan. "Alah, ini pasti urusan demit lagi nih. Memang gimana hasil penerawangan Musis?" tanya Gali sambil mendekat ke arah Wasis. "Masih belum jelas, Li. Tapi yang jelas kita harus tetap waspada," ujar Wasis pelan tapi tegas. Gali menghela nafas berat. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik langkah kecil yang mendekati mereka. Saat ia menoleh, dilihatnya Sarah, anak perempuan dari Pak Romi yang baru saja pindah ke komplek itu, sedang berdiri tak jauh dari pos satpam. Sarah terlihat gelisah, tangannya bermain-main dengan ujung bajunya. Sesekali ia melirik ke arah Wasis dan Gali dengan ragu-ragu. "Om,
Om Satpam bisa nangkep orang jahat nggak? Tanya Sarah tiba-tiba. Suaranya pelan tapi terdengar jelas di tengah kesunyian sore itu. Gali, Wasis, dan Cecep mengerutkan kening. Sedikit terkejut dengan pertanyaan anak kecil itu, mereka menatap Sarah yang tampak tidak seperti biasanya. Anak itu biasanya ceria, suka berlari-larian bersama anak-anak lain, tapi hari ini raut wajahnya terlihat muram dan tegang. Ada apa, Sarah? Kenapa kamu tanya begitu? Tanya Wasis. Suaranya tetap lembut meski pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Memangnya Sarah pernah lihat orang jahat? Sarah terdiam sejenak, lalu menundukkan kepalanya. Ada sesuatu dalam gerak-geriknya yang membuat Wasis yakin bahwa anak itu menyembunyikan sesuatu. Jantungnya berdegup lebih cepat. Aku cuma penasaran aja, Om, jawab Sarah akhirnya, tapi suaranya tidak meyakinkan. Kalau misalnya ada orang jahat, apa Om Satpam bisa tangkap? Wasis mulai merasa ada yang tidak beres. Ia lalu bangkit dari kursinya, berjalan mendekati Sarah, berjongkok agar bisa menatap mata anak itu lebih dekat. Sarah, kalau ada yang bikin kamu takut, kamu bisa kok ceritain sama Om. Om janji akan membantu. Sarah nampak ragu sejenak. Matanya berkedip cepat seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Wasis menunggu dengan sabar, menatap lembut tapi penuh perhatian. Ia tahu bahwa memaksa anak-anak untuk bicara tidak akan berhasil. Jadi ia hanya menunggu, berharap Sarah akan membuka diri. Setelah beberapa lama, Sarah mengangkat wajahnya. Om, kalau aku bilang, tapi Om jangan marah ya. Wasis tersenyum kecil berusaha menenangkan. Om gak bakal marah, Sarah. Ceritakan aja ya apa yang kamu tahu. Sarah menggigit bibirnya, matanya melirik ke kanan dan ke kiri sebelum akhirnya menghela nafas panjang. Aku pernah dengar sesuatu, Om. Wasis semakin fokus. Dengar apa, Sarah? Tentang Nia. Suara Sarah hampir berbisik saat ia mengucapkan nama itu. Matanya yang besar tampak semakin gelisah dan tangan kecilnya mulai gemetar. Aku rasa aku tahu siapa yang menculiknya. Wasis di sini mulai menajamkan mata batinya. Kenapa? Kenapa kamu bisa tahu itu, Sarah? Aku dengar obrolan orang tentang rencana mereka untuk menculik Nia. Wasis berdiri perlahan, pikirannya kini dipenuhi berbagai kemungkinan. Sarah, terima kasih sudah mau cerita ya. Kamu gak usah takut, Om bakal cari tahu soal ini dan kamu gak perlu khawatir ya. Sarah mengangguk lagi, kali ini dengan sedikit lega di wajahnya. Wasis menepuk pundak anak itu dengan lembut lalu menatap ke arah yang disebutkan Sarah. Wasis merasa mungkin ada petunjuk yang selama ini ia lewatkan. Setelah Sarah pergi, Wasis mengajak Gali dan Cecep untuk berdiskusi sebelum mengambil langkah. Wajah mereka terlihat penuh keraguan. Udara dingin mulai menyelimuti kompleks dan obrolan mereka semakin serius setelah mendengar cerita dari Sarah. Wasis baru saja menceritakan apa yang didengarnya dari anak Pak Romi, tetapi reaksi kedua temannya terlihat bimbang. Bisa jadi itu cuma imajinasi anak kecil doang, sis. Gali mengungkapkan pendapatnya. Tangannya memainkan topinya, mencoba untuk menenangkan pikirannya. Wasis menggeleng pelan, menatap ke arah Gali dan Cecep dengan ekspresi serius. Anak kecil terkadang memang suka berimajinasi, tapi aku melihat sesuatu yang berbeda dari Sarah. Cecep yang sejak tadi diam akhirnya ikut angkat bicara. Ya tapi kita juga harus hati-hati, Kang Wasis. Mereka semua terdiam, merenungkan situasi tersebut. Wasis tahu ada risiko besar jika mereka bertindak terlalu cepat atau terlalu percaya pada cerita anak kecil. Sedangkan di sisi lain mereka merasa bertanggung jawab. Nia hilang di tempat mereka bertugas dan mereka harus melakukan sesuatu. Kita harus tetap cari tahu, usul Wasis memecah keningan. Kita tidak perlu bikin ribut, tapi coba periksa orang yang sudah disebutkan Sarah. Kalau memang tidak ada apa-apa ya sudah. Tapi kalau memang ada sesuatu, kita harus bertindak
dan melaporkan kepada pimpinan kita. Gali dan Cecep saling bertukar pandang, lalu mengangguk setuju. Mereka tahu, meski ceritanya terdengar tidak masuk akal, mereka tidak bisa mengabaikan begitu saja. Terlalu banyak hal yang belum terungkap dalam kasus hilangnya Nia. Tapi sebelum itu, mungkin sebaiknya kamu ngomong dulu sama Pak Romi, sis. Dia itu orang baik loh. Jangan sampai kita malah bikin dia tersinggung nantinya. Wasis mengangguk. Sebagai langkah awal, aku akan ke rumah Sarah. Kalian tetap berjaga di sini, tetap on call, ujar Wasis. Dan saat itu juga Wasis langsung berjalan ke rumah Pak Romi. Ia mengetuk pintu rumah itu, menunggu dengan perasaan campur aduk. Tak lama kemudian pintu terbuka. Pak Romi muncul dengan senyuman ramah di wajahnya. Ada Mas Wasis? Ada apa ya Mas kesini? Tumben sapa Pak Romi hangat. Wasis tersenyum canggung. Maaf mengganggu Pak, ada yang ingin saya bicarakan terkait soal Sarah. Pak Romi mengangkat alis. Ia sedikit terkejut. Hah? Soal apa ya? Setelah dipersilakan masuk, Wasis mulai merasakan aura berbeda di rumah itu. Tapi ia tetap mencoba tenang. Kemudian ia mulai menjelaskan dengan rinci tentang cerita Sarah yang didengarnya. Bukannya khawatir atau terkejut, Pak Romi justru tertawa. Suara tawanya seolah menggelegar memenuhi ruang tamu, membuat Gali semakin ragu apakah yang diceritakan Sarah memang ada benarnya. Mas Wasis, kata Pak Romi sambil menepuk bawah Wasis. Sarah itu memang anak yang imajinasinya tinggi. Apalagi setelah hilangnya Nia yang merupakan sahabat dekatnya. Dia itu jadi lebih khawatir dan sering bercerita yang aneh-aneh. Ya, kalau menurut saya sih dia hanya cemas. Anak seumuran dia pasti terpengaruh oleh cerita-cerita yang beredar. Wasis hanya mencoba tersenyum, meski dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Jadi menurut Bapak, itu hanya hayalan Sarah saja? Ya, saya yakin begitu kok, jawab Pak Romi santai. Meski jawaban Pak Romi terdengar masuk akal, Wasis tidak bisa sepenuhnya percaya. Cerita Sarah mungkin terdengar seperti hayalan anak kecil, tapi ada sesuatu dalam cara anak itu bercerita yang membuat Wasis sulit untuk mengabaikannya begitu saja. Setelah pamit dari rumah Pak Romi, Wasis berjalan kembali ke pos dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di pos, Wasis langsung menceritakan tanggapan Pak Romi kepada Gali dan Cecep. Mereka semua saling pandang, masih belum yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pak Romi bilang, kalau Sarah itu cuma mengada-ngada, ujar Wasis masih terlihat gelisah. Katanya, Sarah cemas berlebihan karena Nia hilang. Jadi menurut dia, cerita Sarah nggak usah dipikirin terlalu jauh. Wasis menyandarkan tubuhnya ke kursi kayu di pos itu, tangannya menyilang di dada. Sepertinya aku mulai mendapat titik terang, batin Wasis sambil matanya menatap tajam. Sebelum Gali memberikan pendapat, tiba-tiba suara dering telepon darurat pos satpam memecah keheningan. Wajah Gali langsung tegang. Ia segera mengangkat gagang telepon. Halo, pos satpam, ujar Gali, suaranya penuh perhatian. Pak, tolong, anak kami Pak, Cindy hilang. Suara seorang perempuan terdengar di seberang telepon sana, penuh kecemasan juga isak tangis. Padahal tadi baru aja main di halaman depan loh Pak. Mendengar itu, wajah Gali langsung berubah pucat. Baik bu, kami segera ke sana yo. Ia meletakkan gagang telepon dengan cepat. Sementara Wasis dan Cecep sudah berdiri, tatapan mereka penuh kekhawatiran. Ada anak hilang lagi. Sekarang Cindy yang hilang, ujar Gali singkat. Matanya menatap serius ke arah teman-temannya. Ayo, kita harus cari dia sekarang juga. Mereka bertiga segera berlari keluar dari pos menuju ke rumah Cindy. Langkah kaki mereka terasa berat dipenuhi kecemasan. Nia belum juga ditemukan dan kini anak lain ikut menghilang di komplek perumahan tempat mereka bertugas. Semuanya mulai terasa aneh. Terlalu banyak kebetulan yang terjadi di sini. Sambil menyusuri jalan di sekitaran komplek, mata mereka awas mencoba mencari tanda-tanda keberadaan Cindy. Setelah beberapa menit tidak ada satupun jejak dari anak kecil itu. Dan saat mereka sampai di persimpangan jalan dekat taman bermain, Wasis yang berjalan paling depan itu tiba-tiba berhenti. Ia menyadari ada sosok kecil yang berjalan mengikuti mereka dari kejauhan. Itu Sarah.
seru Wasis menuju ke arah sosok gadis kecil yang terlihat ketakutan di balik tiang listrik. Wasis langsung berjalan cepat menghampiri Sarah, diikuti oleh Gali dan Cecep. Wajah Sarah tampak pucat, matanya besar dan penuh ketakutan saat menatap Wasis yang berdiri di depannya. "Sarah, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Wasis, suaranya tegas namun tidak keras. "Kamu gak boleh ikut, ini bahaya." Sarah menggeleng pelan, tubuhnya sedikit gemetar. Aku tahu Cindy di mana." Suaranya kecil namun jelas mendengar itu. Gali, Wasis dan Cecep langsung saling berpandangan kebingungan. Wasis berjongkok, mencoba berbicara lebih lembut kepada Sarah. Kamu tahu di mana Cindy? Di mana dia? Hah? Sarah tidak langsung menjawab. Ia memandang sekeliling dengan gelisah, seolah takut mengatakan sesuatu yang ia simpan di dalam hati. Gali yang mulai tidak sabaran mulai menggerakkan tangannya dengan gerakan mendesak. "Sarah, ayo dong. Kalau kamu tahu di mana Cindy, cepet katakan sekarang. Waktu kita nggak banyak loh." Sarah menggeleng, lalu menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak bisa bilang di sini." Gali menarik nafas panjang menahan rasa frustasinya. "Lah, kenapa nggak bisa bilang sekarang? Penting ini loh. Kita harus cepat cari Cindy sebelum sesuatu terjadi padanya." Gadis kecil itu menunduk, tubuhnya gemetar semakin kuat. "Aku takut mereka akan marah besar." Mendengar ucapan itu, jantung Wasis berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Siapa yang dimaksud Sarah dengan mereka? Dan kenapa Sarah terlihat sangat takut? Cecep yang sejak tadi diam akhirnya melangkah maju, ikut berjongkok di samping Wasis. "Om Cecep jamin mereka nggak akan berani marahin kamu, Sarah. Tapi kamu harus bantu kami ya. Cindy bisa dalam bahaya kalau kita tidak cepat bertindak." Sarah terdiam, lalu perlahan mengangkat pandangannya. Matanya masih terlihat ketakutan, tapi ada rasa yakin yang mulai tumbuh di dalam dirinya. "Tapi jangan bilang siapa-siapa ya kalau Sarah yang kasih tahu." Gali, Wasis dan Cecep menatap satu sama lain. Mereka merasa bingung, namun tak punya pilihan lain. Mereka tahu apapun yang terjadi, mereka harus mengikuti petunjuk Sarah ini. Satu-satunya cara untuk menemukan Cindy sebelum terlambat. Gali, Wasis dan Cecep menatap Sarah dengan kaget saat gadis kecil itu memberitahu mereka kalau Cindy disekap di dalam rumahnya, tepatnya di kamar di lantai 2. Pikiran mereka berputar cepat, mencoba mencerna informasi yang terdengar gila, tapi melihat ketakutan di mata Sarah, mereka tak punya waktu untuk ragu. "Kalau memang benar, kita tidak boleh membuang-buang waktu," ujar Wasis dengan nada bergetar. "Kita masuk sekarang." Tanpa menunggu lebih lama, mereka bertiga bergerak mengikuti Sarah. Suasana di sekitaran rumah Romi dan Sylvie sunyi, hanya diterangi lampu jalan yang berpendar redup. Mereka tahu mereka harus bergerak cepat dan senyap. "Cep, kamu kembali ke pos jaga. Kabari kantor pusat, terutama komandan," ujar Wasis tegas. "Siap Kang Wasis. Tapi nanti saya balik lagi ke sini ya," jawab Cecep sigap dan langsung berlari menuju ke arah pos jaga. Setelah itu, Wasis dan Gali langsung bergerak. Wasis yang paling gesit mengambil inisiatif untuk membuka pintu belakang rumah dengan hati-hati. Pintu itu tidak terkunci. Sebuah kesalahan fatal dari Pak Romi dan juga Bu Sylvie. "Hati-hati," bisik Wasis sebelum memasuki rumah. Mereka mengendap-endap melewati dapur gelap, jantung berdegup kencang, adrenalin melonjak. Sarah mengikuti mereka dari belakang, menunjukkan jalan menuju tangga ke lantai 2. Tak ada suara, hanya detak sepatu mereka di lantai kayu yang membuat bunyi lirih. "Kamar mana?" tanyanya pelan. Sarah menunjuk ke arah sebuah pintu yang sedikit terbuka di ujung koridor. "Di sana," jawab dengan suara yang nyaris tak terdengar. Mereka bergerak dengan langkah cepat, namun diam-diam setibanya di depan pintu, Wasis menyandarkan tubuhnya ke dinding, memberikan isyarat kepada Gali untuk membuka pintu. Dengan sekali dorongan,
pintu itu terbuka. Di dalam kamar yang minim cahaya, mereka melihat Cindy yang terikat di atas tempat tidur, wajahnya penuh ketakutan. Cindy, Gali mendesak masuk terlebih dulu, segera berlari ke arah anak kecil itu. Tangannya dengan cepat berusaha membuka ikatan tali di pergelangan tangan dan kaki Cindy. Akan tetapi, sebelum mereka berhasil melepaskan ikatan gadis kecil itu, terdengar suara langkah berat dari belakang mereka. Pak Romi dan Bu Silvi muncul, tatapan mereka tampak bengis. "Hei, apa yang kalian lakukan di sini?" Suara Romi seolah menggema di ruangan itu, dingin, penuh ancaman. Tanpa peringatan lebih lanjut, Romi bergerak dengan kecepatan mengejutkan. Ia langsung menerjang ke arah Gali. Dengan satu gebrakan, dia berhasil menjatuhkan Gali dengan satu pukulan keras ke arah perut. Bajingan, nyerang gak pakai apa-apa. Sakit banget lagi, bentak Gali sambil memegangi perutnya. Belum juga ia sempat berdiri berniat membalas, Wasis langsung bereaksi. Ia menubruk Romi dari arah samping, tetapi pria itu terlalu kuat. Romi berbalik dengan gerakan silat yang terlatih dan secepat kilat. Ia melayangkan serangan ke arah wajah Wasis dengan sikutnya. Mendapati serangan cepat itu, Wasis tak bisa lagi menghindar. Ia mencoba menangkis serangan Pak Romi dengan kedua tangannya hingga membuatnya terhuyung mundur. Di sini Wasis sadar jika Pak Romi memiliki ilmu kanuragan yang tidak main-main. Wasis mulai serius, ia memasang kuda-kuda. Sementara itu Bu Silvi yang sejak awal hanya berdiri di belakang Pak Romi, tiba-tiba saja mengeluarkan pisau dapur besar. Mata pisau itu berkilat di bawah sorotan lampu temaram. Gali yang baru saja bangkit terkejut kala melihat Bu Silvi yang tiba-tiba mengayunkan pisau ke arahnya. Ia cepat-cepat menunduk menghindari tebasan pertama, tapi Bu Silvi tak berhenti di situ saja. Bu, maksudnya apa ini loh Bu? Hati-hati loh Bu, itu pisau beneran tajam. Kalau berani tangan kosong ayo, ujar Gali panik melihat Bu Silvi yang bersiap menyerangnya lagi. Dengan wajah penuh kebencian, dia kembali mengayunkan pisaunya menyerang Gali dengan gerakan cepat dan mematikan. "Awas Gali!" teriak Wasis yang baru saja menghindar dari serangan Pak Romi. Gali bergerak mundur. Bu, udah dong Bu. Aduh, ini ibu-ibu kok sangar banget ya." Tanpa menghiraukan ucapan Gali, Bu Silvi terus menyerang dengan membabi buta. Dia mendesak Gali hingga terpojok di sudut ruangan. Ya, pasangan aneh ini sepertinya adalah orang-orang terlatih yang memiliki keahlian bela diri dan ilmu kanuragan yang tidak main-main. Wasis yang masih harus meladeni Pak Romi pun sudah menyadari akan kekuatan musuh. Sekarang ia tidak tinggal diam. Jika sedari tadi dia hanya berusaha menghindar, kali ini dia akan menyerang dengan kekuatan penuh. Pertarungan jarak dekat tak bisa terelakkan lagi. Dalam beberapa jurus, Wasis akhirnya berhasil menyerangkan pukulan telak ke ala Pak Romi dengan tinju keras tepat di rahangnya. Pak Romi terhuyung mundur, tapi bukannya jatuh, ia justru malah bertambah marah sambil menggeram. Pak Romi memasang kuda-kuda, rahangnya mengeras, tampak urat-urat di wajahnya menonjol, mulutnya bergumam tak jelas, pertanda dia siap melepaskan satu pukulan sakti andalannya. Wasis yang sadar akan situasi itu segera ikut memasang kuda-kuda, merapal mantra Ajit. Tiba-tiba saja sinar kuning keemasan memancar terang dari telapak tangan Wasis hingga sebatas siku. Pukulan sakti Wasis siap dilepaskan. Romi menyeringai seolah meremehkan pukulan Wasis. Tiba-tiba dengan sekali gebrakan, Romi melepaskan pukulan saktinya. Selarik cahaya hitam melesat dari kedua tangan Romi, diiringi suara teriakan Wasis yang berbarengan melepaskan pukulan andalannya. Sinar hitam dan sinar kuning kemasan bertabrakan di udara menciptakan suara dentuman. Sinar kuning kemasan yang menyilaukan mata menerobos sinar hitam seolah menelan pukulan Romi menyasar ke arah dada Romi. Terdengar jeritan Romi, tubuhnya terempas ke belakang menghantam tembok. Sementara itu
Gali akhirnya berhasil memanfaatkan momentum ketika Sylvie sedikit kehilangan keseimbangan setelah tebasan pisau terakhir meleset. Dengan gerakan cepat, Gali berhasil merebut pisau dari tangan Bu Sylvie lalu membantingnya ke lantai. Sylvie berteriak keras mencoba merebut kembali senjatanya, tapi Gali lebih cepat. Ia berhasil menahan tubuh Sylvie ke lantai kembali dengan satu dorongan kuat. Kalau bukan cewek udah tak, teriak Gali Mas. Ruangan itu penuh dengan suara nafas terengah, keringat dan darah bercampur di lantai. Setelah memastikan jika Pak Romi dan Bu Sylvie tak lagi mampu melawan, Wasis dan Gali segera berlari menuju ke arah Cindy, melepaskan ikatan-ikatannya dan memastikan kondisinya baik-baik saja. Mereka kabur, Om, bisik Cindy serak. Wasis dan Gali baru sadar kalau pasangan itu sudah berhasil kabur dengan cepat. Dalam kekacauan tersebut, Pak Romi dan Bu Sylvie rupanya berhasil menyeret Sarah keluar dari ruangan. Mereka melarikan diri melalui pintu belakang. Waduh, pasangan sinting itu kabur, Sis, ujar Gali. Ayo kita kejar mereka, seru Wasis dengan nada panik, tapi kakinya terasa berat. Nafas mereka tersengal, tenaga mereka sudah terkuras habis setelah perkelahian sengit tadi. Wasis memandang ke arah pintu belakang yang terbuka lebar, menyadari kalau mereka sudah terlambat. Sudahlah Sis, ujar Gali yang terlihat kelelahan. Biar polisi aja nanti yang nangkep pasangan sinting itu. Sangar banget itu ibu-ibu Sis. Apa kamu tidak merasakan kalau ada yang aneh di sini, Li? Gumam Wasis dengan nafas yang masih terengah juga. Ia menoleh ke arah Gali yang sedang membantu Cindy bangkit. Pandangan Wasis kini tertuju pada sebuah lemari yang ada di sudut kamar. Ada sesuatu yang memanggil instingnya untuk mendekat. Dengan hati-hati, Wasis mendekati lemari itu dan membuka pintunya perlahan. Di dalam lemari, ia menemukan beberapa benda yang tak seharusnya ada di rumah biasa. Sebuah buku besar dengan sampul kulit yang usang tergeletak di tengah rak. Di sampingnya tergantung beberapa simbol aneh yang tidak dimengerti oleh Wasis. Li, sini, lihat ini, panggilnya. Gali mendekat, matanya menyipit ketika melihat simbol-simbol aneh yang dipajang rapi di lemari itu. Apa ini Sis? Tanya Gali. Tangannya menyentuh salah satu simbol. Simbol itu berbentuk seperti lingkaran dengan garis-garis menyilang. Di tengahnya ada sebuah mata yang dilukis dengan tinta merah. Gali mengernyit, perasaannya tidak enak. Simbol-simbol ini, aku pernah melihatnya di suatu tempat, kata Wasis sambil mencoba mengingat. Tapi di mana? Stuck. Aku ingat nih sekarang. Ini simbol milik sekte 1000 jiwa suci. Mendengar nama itu, Gali langsung terdiam. Semua mata mereka tertuju pada simbol-simbol yang sekarang terasa lebih mencekam. Sekte 1000 jiwa suci dikenal sebagai kelompok yang misterius dan berbahaya. Selama bertahun-tahun, sekte itu telah menjadi bagian dari legenda gelap di kota mereka. Sekumpulan orang yang percaya pada ritual aneh dan pengorbanan manusia demi mencapai kesucian jiwa. Wah, gila dong, kata Gali, suaranya bergetar. Jadi Pak Romi sama Bu Sylvie itu bagian dari sekte sesat itu, Sis? Wasis mengangguk. Pandangannya masih tertuju pada buku kulit usang yang tergeletak di rak. Sepertinya begitu, jawab pelan. Gali meraih buku itu dengan hati-hati, membukanya perlahan-lahan. Halaman-halamannya dipenuhi dengan gambar dan tulisan yang tidak dikenalnya. Kebanyakan dalam bahasa kuno dan sulit dibaca. Bahkan di beberapa halaman terdapat gambar-gambar menyeramkan seperti ilustrasi pengorbanan manusia dan ritual-ritual aneh. Kita harus melaporkan ini ke pihak kepolisian, kata Wasis tegas. Bagaimana sama Sarah, Yosis? Apa dia bagian dari semua ini juga ya? Celetuk Gali. Rasa penasaran tergambar jelas di wajahnya. Mereka tahu Pak Romi dan Bu Sylvie tidak akan berhenti sampai keinginan mereka tercapai. Dan dengan Sarah di tangan mereka, ancaman itu lebih nyata daripada yang mereka bayangkan. Mereka berdua tahu ini bukan sekedar kasus penculikan biasa. Romi dan Sylvie terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Sudahlah Sis, sekarang kan yang penting Cindy udah aman, kata Gali mencoba menenangkan suasana. Sisanya kita laporkan pada polisi untuk mencari tahu apakah mereka berdua juga yang sudah menculik Nia. Tapi aku yakin loh Sis,
kalau mereka juga yang sudah menculik Nia. Mereka lalu meninggalkan kamar itu dengan langkah yang cepat, membawa Cindy keluar dari rumah yang menyimpan lebih banyak misteri daripada yang bisa mereka pecahkan malam itu. Di luar, angin malam berembus kencang, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Namun, satu hal yang pasti, mereka belum selesai dengan Pak Romi dan Bu Silvi. Terlebih lagi setelah tahu pasangan itu terlibat dalam sekte sesat, yang mana di sana ada keterlibatan Satrio, musuh lama Wasis dan Gali. Kasus ini pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian untuk kemudian ditindaklanjuti apakah ada benang merah dengan kasus hilangnya Nia. Wasis, Gali dan Cecep dibawa juga ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelahnya mereka diperbolehkan pulang. Wasis, Gali dan Cecep, ketiga sahabat ini mendapatkan apresiasi besar setelah mereka berhasil menyelamatkan Cindy. Yayasan tempat mereka bekerja memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada mereka bertiga dan juga rasa terima kasih dari pihak keluarga Cindy. Selesai. Wow, luar biasa kisah Wasis dan Gali. Rastra Ksatria ini Mas Rastra keren banget kisahnya. Dan di sini bagaimana akhirnya Wasis dan Gali berhasil memecahkan misteri yang ada di komplek perumahannya ya. Luar biasa sekali. Ini masih berhubungan dengan Satrio nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru gabung yang bingung Satrio siapa, bisa mengikuti episode sebelumnya ya, sebelum ini. Kisah Wasis dan Gali yang sudah kami rangkai dalam bentuk playlist itu dari ini udah yang kelima berarti teman-teman ya. Berarti buat teman-teman mungkin yang baru bergabung bisa mengikuti kisah Wasis dan Gali sebelumnya dari part 1 sampai dengan part 5 ini. Dan bagaimana Satrio ternyata masih memiliki dendam dan sekte. Jadi sekte, dia mengikuti aliran sekte sesat ya. Dimana itu harus jiwa suci. Jiwa suci di sini maksudnya adalah jiwa anak-anak. Dan bagaimana akhirnya Wasis dan Gali berhasil dengan dibantu Cecep tentunya sekarang ya jadi trio nih. Pada akhirnya berhasil menyelamatkan Cindy, tapi memang untuk Nianya tidak berhasil karena memang bukan di jam piketnya dia. Tapi di sini pihak kepolisian akan memburu ya, pihak kepolisian akan memburu. Dan semakin menarik saja kisahnya untuk Mas Rastra Ksatria. Ditunggu lagi kisah Wasis dan Gali selanjutnya, jangan lama-lama dan mudah-mudahan ya setiap minggu sekali kisah Wasis dan Gali bisa ada di channel Ilo Bercerita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Rastra Ksatria ya, yang telah mengizinkan kami untuk membawakan kisah luar biasa ini. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor bisa terhibur dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain atau punya komentar lain tentang kisah barusan, silahkan bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, silahkan bisa diklik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung channel kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, kisahnya kisah pribadi ya, kisah nyata ya, bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di sini dan bebas. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.